RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Baik Bapak Ibu, sebagaimana biasa bahwa rangkaian dari acara ini nanti akan dilanjutkan dengan sholat tahajud. Silakan nanti Bapak Ibu bisa sholat tahajud di sana di masjid bersama anak-anak yatim. Nanti Bapak Ibu bisa berdoa, bisa bermunajat ke Allah, nanti diaminkan oleh anak yatim. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah hampir setengah satu, langsung ke Pak Haji aja. Ya. Monggo Pak Haji, silakan. Yuk. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, rata-rata teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu rata-rata ya. Ji, saya pengen kaya raya tajir melintir. Kayak Pak Haji naik Toyota Alfa, kayak Pak Haji naik Robicon, kayak Pak Haji naik Jeep Mercy GL 400. Jadi gini Pak, kalau saya bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Jangan Bapak dan Ibu, Ji kenapa hajat gue lemot. Nah, kok ngucap begitu? Nggak boleh, nanti bener-bener lemot. Ucapan adalah doa. Jadi ngomongnya pasti saya bisa, pasti hajat saya nggak lemot. Jadi artinya, Ji kok hajat gue lemot, itu artinya nanti pasti lemot. Harusnya ngomongnya pasti nggak lemot, pasti terkabul, pasti punya, pasti milik. Begitu kan udah diajarin. Kemarin itu kan tamunya yang hadir kan ada 280 berapa lah, 82 apa 3. Nah ini udah ada yang japri ke saya, Ji makasih ya, baru diajarin tadi malam, hari ini gue terkabul. Oh udah terkabul, oh terkabul. Emang meraktekin ilmu apa? Nah dia meraktekin ilmunya Alhamdulillah, 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 kontrakan saya ada yang isi. Tuh ada yang isi. Alhamdulillah, 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 permohonan saya dikabulin. Tuh dikabulin. Maksud saya Bapak dan Ibu, hajatnya apa? Kan saya nggak apa. Jual kontrakan. Ya udah. Alhamdulillah, 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 kontrakannya laku. Ya, misalkan Bapak dan Ibu sakit, Alhamdulillah, 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 besok pagi saya sembuh. Apa aja hajatnya apa? Dan jangan ngomong begini, saya ulangi lagi, Ji, hajat gue lemot. Kok lemotnya digedein? Ntar bener-bener lemot. Kalau bisa yang digedein apa? Terkabulnya, biar hasilnya terkabul. Bisa gak? Harus bisa. Ya, kedua, kalau aja gurunya bisa punya mobil Robicon, Bapak dan Ibu juga harus punya. Bapak dan Ibu harus punya. Tidak harus beli ya. Kan saya Robicon gak beli. Yang ngasih Pak Sultan. Saya punya mobil Land Cruiser, kan nggak beli, dikasih sama Pak Hengki. Nah mau saya, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Bisa gak? Ya? Apalagi si hajatnya nih yang umum, hutang. Nah coba ngomongnya, Alhamdulillah, 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 besok pagi hutang saya lunas semuanya. Amin. Gitu. Walaupun belum lunas, nyebutnya harus lunas. Nanti kan Allah bingung. Ini kan belum lunas. Kok ngomongnya udah lunas mulu? Alhamdulillah, 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 hutang saya udah lunas. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hutang saya sudah lunas. Alhamdulillah. Nanti kan Allah manggil malaikat. Malaikat sini. Sini. Ini ibu ini kok utangnya bilangnya udah lunas. Coba, udah lunas belum? Belum.
Tapi dia ngucap alhamdulillah utangnya udah lunas. Jangan bikin saya malu lunasin nggak? Lumayan. Gue kerjain tuh malaikat. Alhamdulillah. Begitu. Bisa? Oke. Kedua, saya tidak mau bapak dan ibu hajatnya lemot karena bapak dan ibu pernah minum air doa. Saya nggak mau bapak dan ibu hajatnya lemot karena bapak dan ibu pernah dikasih sesuatu sama seseorang. Apakah itu orang pinter atau ke siapapun, atau dikasih jimat, atau dikasih wafak, atau dikasih apa aja. Nah, coba dibersihin dulu. Itu pegangannya dilarung ke laut. Biar kembali lagi ke yang bikin. Jadi bapak dan ibu bersih. Tapi kan orang hidup mesti punya pegangan, Ji. Gampang lah. Kalau bapak dan ibu tidak mau dibegal dalam arti kata dikerjain orang, dihipnotis, diteluh, diguna-guna, bahkan disantet. Coba bapak dan ibu pakai ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Daripada bapak dan ibu mesti bawa jimat. Nanti di akhirat takutnya perhitungan. Tahu gak perhitungan? Pada saat bapak dan ibu mau masuk surga, jimatnya jagain gini, nggak bisa masuk. Nggak bisa. Kenapa? Kan kamu pernah pakai saya. Mana bayaran gajinya? Kan udah saya bacain ini. Itu makanan saya, gaji saya belum. Ayo bayar. Akhirnya pahala ibu dan bapak kasih ke dia. Karena bapak dan ibu pernah make buat pelaris dagangan. Nah, habis pahala ibu dikasih ke dia, masih kurang. Ayo, masih kurang. Apa gantinya? Dosanya dia dikirim ke ibu. Sehingga ibu di neraka paling bawah. Udah di dunia tinggalnya di kontrakan. Rumahnya tipe 21, cicilan 20 tahun. Aduh, motornya nyicil. Rumahnya nyicil. Kalaupun punya mobil, mobilnya nyicil. Kalau ibu punya suami juga suaminya nyicil. Jangan dong. Masa suami nyicil? Tahu gak ibu kalau punya suami cicilan? Punya suami tapi bawaannya pegel hati. Suaminya males. Memang tiap hari keluar, tapi pulangnya nggak bawa duit. Ibu yang hidupin. Kalau begitu mendingan tukar tambah. Ngapain dipelihara? Kalau bisa dipaketin aja ya. Kadang ngomongnya tinggi. Nanti ada proyek ini. Nanti ada proyek ini. Nanti ada ini. PHP mulu. Kok Pak Haji ngomong begitu? Saya nyindir orang yang duduk paling depan. Iya. Ya kan gue teropong memek lo megap-megap tuh tadi. Ih, gue teropong dia yang paling depan memeknya megap-megap. Karena hampir tiap minggu suaminya PHP. Ngasih janji bahwa besok kalau nanti ada pemilu besok, nggak usah. Ya, nah kedua, bapak dan ibu coba praktekin ilmu pamungkasnya RDAY. Apa tuh? Celana dalam dibalik. Bapak dan ibu pengen jadi apa? Saya pengen jadi caleg DPR, DPRD. Coba celananya dibalik. Biar menang. Nanti orang noblos bapak dan ibu. Kan lumayan. Daripada mesti kampanye pakai duit. Emang bapak dan ibu punya duit? Enggak kan? Nah, pakai kampanye gratis deh. Namanya kampanye goib. Celana dalam dibalik. Bisa gak Pak Haji kalau buat jadi presiden? Wow, semua yang pakai celana dalam dibalik gak pernah kalah. Coba tes. Ibu dan bapak coba lari berdua. Yang satu celana dalamnya gak dibalik, yang satu dibalik. Yang dibalik pasti yang menang. Iya. Misalkan anak besok, Mama besok aku mau ujian, celana dalamnya dibalik sayang. Itu pasti nilainya 10. Walaupun dia blow on. Ujiannya gak diisi semua sama dia. Herannya mesin komputernya mati listrik.
Kan lulus. Nah, terakhir ya. Terakhir, Bapak dan Ibu pernah lihat motor, balap motor, apa namanya itu kalau balap motor? Ya, balap motor. Hah? Drag race. Oh, drag motor. Itu kalau balap motor, itu kan isinya magic semua tuh. Tahu magic? Simbah-simbah. Bahduk. Itu semua motornya, nggak ada yang nggak, semua pesertanya pasti pegang semua. Nah, tamu kita dari Kebumen, dia tidak pakai itu, pakai apa? Celana dalamnya dibalik, kaos kakinya dibalik, bajunya dibalik, cuman yang nggak dibalik mukanya doang. Dan alhamdulillah kemarin dia juara 1. Nah, kemarin ada pertandingan bola voli. Peserta bola volinya, semua pesertanya cadarnya dibalik. Semuanya menang juga. Nah, Bapak dan Ibu coba praktekin ilmu RDAE Pamungkas. Ini Pamungkas. Lumayan, Bu. Ibu cuman BH dibalik doang. Pak Haji, kalau BH dibalik susah kancingnya. Nanti Haji Marco yang ngancingin. Mau. Mau. Bapak dan Ibu beli BH-nya yang sport, yang merek mahal ada namanya Giordano. Ya, harganya 300.000. Nggak apa-apa. Ya, beli aja 1, dipakai gantinya sebulan sekali. Ya. Nah, nanti beli yang sport kan ada yang 50.000, ada yang 75, yang paling mahal Giordano ada 300.000. Nah, mau saya coba Ibu dan Bapak umurnya berapa sih sekarang? Ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang masih 12 tahun nih, yang masih balita. Coba celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Nanti kalau Bapak dan Ibu bawa proposal, bawa pengajuan permintaan dana atau apa aja, itu pasti lulus. Herannya orang lihat kita. Siapa itu? Saya dipanggil. Pokoknya intinya gitu. Nah, kedua, kalau Bapak dan Ibu mau ketemu seseorang, apakah mau minjem duit, apakah mau minta permohonan, atau minta ditanda tanganin, bisa gak sebelum Bapak dan Ibu ketemu orang itu, alat kelamin Ibu diremes dulu pakai tangan kanan. Remes, kepel. Nanti yang kita mau tuju, oh si Bapak no lagi ada di belakang, tar dulu. Di depan. Bos, kabarnya gimana, Bos? Tapi jangan dipraktekin ke saya. Janganlah, kasihan saya lah. Masa gurunya dimainin buat ngetes? Janganlah. Ya, jadi dipakai buat ya siapa aja, tapi jangan saya ya. Awas. Hah? Apa? Haji Marco, apa boleh? Ini target. Bapak kan sudah kemarin deh, Pak Markis saya belum. Iya, belum. Ada, kerjain deh. Ayo monggo. Monggo kerso. Itu manjurnya luar biasa. Oke. Kedua, foto Bapak dan Ibu mau manggil hajat siapa, mau anak, mau siapa yang jarak jauh. Colek alat kelaminnya, tempel di fotonya. Colek di fotonya sambil ngomong. Apa Bapak hajatnya? Pasti itu terkabul. Tapi yakinnya harus tingkat dewa. Kalau yakinnya nggak tingkat dewa, cuman mau ngetes doang, biasanya agak lemot. Harus yakinnya tingkat dewa. Bisa? Nah, harus begitu. Pak Haji, nyoleknya itu dibuka apa di... Mesti dibuka. Dibuka, Bos. Atau nih Man, sorot gue Man. Nih, tangannya masuk nih tuh. Dirogoh.
pala kontolnya dicolek, tempelin, manjur banget. Berapa kali Pak Haji? 9 kali minimal alat kelamin kamu sampai copot. Minimal. Manjur bos, ini manjur luar biasa. Bapak dan ibu gini aja cara buktiinnya. Dahsyatnya alat kelamin kita tuh bukti ini gampang. Kalau ada orang yang sakit gigi, itu dicolek alat kelamin kita, lobangnya, ditempelin di gigi, itu hitungannya detik sembuh. Betul? Udah praktekin? Bener? Coba sini, gimana praktekinnya? Jadi bapak dan ibu yang gusinya bengkak, pinjem mic, coba sini bu, sini. Gimana cara nyoleknya? Bagian yang mana yang dicolek? Sini, sini. Madep sana. Ini gigi sakit, gusi sakit, kuping budak, mata katarak, mata apa aja obatnya ini. Nah ini kebetulan gigi. Gigi sama gusi. Gigi sama gusi. Coba gimana nyoleknya? Ini dibuka dulu resletingnya. Saya masukin. Ya, saya masukin. pegang mic-nya. Gini, megang mic-nya. Saya masukin tangan kiri saya masukin ke lubangnya, langsung saya masukin sini 9 kali. Hasilnya? Hasilnya langsung sembuh. Tepuk tangan dong. Wow. Emang ilmu RDA kadang orang bilang ilmunya jorok. Ilmu sesat. Tapi kan kalau yang punya duit boleh ke dokter. Tapi kalau nggak pegang duit gimana? Udah dokter kan mahal. Nah kita pakai ilmunya nenek kita zaman dulu, simbahnya kita zaman dulu. Saya biasa pakai obat. Coba pegang nih. Gimana? Saya tadinya kalau sakit gigi minum obat. Sekarang udah nggak minum obat. Obatnya apa jadinya? Obatnya ini aja. Apa? Apa namanya? Colmek. Colmek. Singkatan dari apa? Colek memek. Apa? Colek memek. Singkatan apa? Colek memek. Tepuk tangan. Ya, oke. Ada lagi? Saya mau tanya ini Pak Haji. Ini punya orang tua. Ya. Apa ini pengaruh nggak ke saya untuk ini? Ini cocok banget kalau ibu ahli judi. Ini pasti menang terus. Tapi karena ibu nggak ahli judi, jadinya ibu boros mulu. Ibu punya duit boros, punya duit boros, punya duit boros. Nggak bisa ibu kaya raya tajir meliter. Nggak bisa karena ini ikut makan. Tapi kalau ini dibawa ke tempat judi, ibu menang terus. Gitu. Makanya ini harus ibu kasih orang yang hobinya judi. Dia pasti menang. Nanti hasil menangnya bagi 2 sama ibu. Punya orang tua. Iya. Iya. Oke? Iya, makasih. Sip. Kedua, paksain bapak dan ibu pakai ilmu kearifan lokal milik RDAY. Sebenarnya sih miliknya Allah, tapi RDAY yang mempopulerkan. Walaupun emang agak jorok, tapi manjur. Apa tuh? Manjur. Apa tuh? Paksain bapak dan ibu sebelum tidur gosok mukanya pakai celana dalam yang bekas pakai, yang mau tidur dipakai, digosok. 99. Ngomongnya apa aja bebas. Nanti bangun tidur digosok lagi 99 kali. Nomor 1, orang yang bapak temuin pasti ngasih bapak duit. Orang yang ditemuin sama ibu pasti dia ngasih duit. Coba praktekin. Tapi jangan dipraktekin ke saya. Ke Haji Marco boleh. Ke saya jangan. Gosok mukanya 99. Kedua, orang yang ngelihat ibu atau bapak pasti dia ngomong, kok kamu muda bener ya? Itu pasti. Nah, yang ketiga ini lebih dahsyat. Setiap dia ketemu bapak dan ibu, dia akan ingat terus bapak dan ibu, kebaikannya bapak dan ibu. Kalau dia mau ngasih apa-apa, nomor 1 ibu dulu yang ditelepon. Bos, ini gua ada rezeki, kasih nomor rekening dong. Berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan. Coba praktekin. Murah gak? Murah banget. Orang cuma cadalin kita.
tanpa pakai kembang, tanpa pakai apa, itu murah. Pak Haji, berapa lama saya meraktekin? Coba dipraktekin 99 hari. Itu paling lama. Nanti Bapak dan Ibu jadi testimoni di sini. Pak Haji, bener loh, setelah saya pakai celana dalam dibalik, BH dibalik, saya tiap hari kalau mau tidur digosok, ini digosok, kayaknya rezeki ada aja. Coba praktekin. Itu kan gimmick-gimmicknya. Tapi yang utama wajib. Apa tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, dan tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Itu wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat Barokah wajib. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Itu dulu, jangan bolong. Nggak boleh mikir wajib, nggak boleh komen wajib, nggak boleh ngeluh wajib. Jadi bolehnya apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Lihat hasilnya Bu, 99 hari aja, jangan lama-lama. Nah coba lihat hasilnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mikir masih, komen masih, ngeluh masih, sedekah subuh bolong, sedekah Jumat Barokah bolong, sholat ba'diyah qobliyah bolong, ya kasihan saya, nuntutnya banyak tapi nggak bisa dong. Oke, nah terakhir saya ulang lagi yang awal. Bisa gak Bapak dan Ibu ucap dulu satu hajat, satu ijab, diawali dengan syukur. Alhamdulillah, 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 kontrakan saya laku. Alhamdulillah, 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 anak saya tahun ini naik ke pelaminan. Alhamdulillah, 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 kontol suami saya udah bisa ngaceng. Itu dulu. Jadi ayatnya prasangka baiklah kepadaku. Bisa? Oke? Ada pertanyaan nggak? Ya, pertanyaan apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaan apa? Iya. Ini saya punya usaha sejak bulan masa Covid itu mengalami penurunan yang drastis, bahkan nyaris. Kenapa nggak dipraktekin yang tadi saya ajarin? Iya, Alhamdulillah, 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 usaha saya bangkit lagi. Alhamdulillah, 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 usaha saya untung lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang saya punya modal gitu. Tinggal dipraktekin itu, bacaan itu. Kalau bangun malam, habis itu sholat tahajud, baca Quran, kalau nggak sampai 12 juz Nggak apa-apa, Bapak saya anggap anak bawang aja. Nggak apa-apa. yang penting baca Quran. Iya, nanti bertahap. Nanti bertahap. Sekarang setengah juz, besok 1 juz. Bapak dan Ibu, kalau memang belum bisa 12 juz, berapa dulu yang bisa? Nanti kalau udah 12 juz, di track 12 juz. Selama 99 hari. Nanti net 10 miliar per bulan. Amin. Kalau 12 juz ya. Kalau sampai Bapak udah 12 juz, 99 dibaca, nggak dapet 10 miliar, nanti Haji Marco langsung transfer ke Bapak tiap bulan. Ya, bayarin. Mumpung dia duitnya triliunan. Iya. Paksain Pak, paksain. Insya Allah. Jangan 12 juz nggak bisa, jalanin dulu. Oke? Oke. Yuk. Pokoknya yang ditanyain, yang belum saya terangin, kok itu kan tadi udah saya terangin. Kenalan. Nama? Assalamualaikum Pak Haji. Saya Pak, Ya. Pertanyaan apa? Lu yang jawab saya dulu. Pak Suyono dari Semarang. Saya kemarin malam Selasa kesini. Lah ini Pertanyaannya? Pertanyaannya ini aku dipanggil di IKN Kalimantan Timur. Pertanyaannya? Saya kepengen seperti dulu, biar punya alat berat lagi. Ya tadi, punya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti besok saya kayak dulu lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti, aduh kata pasti. Pasti besok saya punya alat berat lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Paling lama berapa lama? 9 hari. Harus terkabul 9 hari. Mumpung muka lo kayak alat berat. Ini Yo. ada centong Pak Haji.
Ya dicentongin. Lo centongin kontol lo, datang alat berat. Nah, Nanti kan jauh datang sama istri, bulldozer. sangat jauh sama istri malah repot Pak, nanti gini terus. Enggak lah, kan di sini ada Mbak betina banyak. Ya, Bapak pertanyaannya. Makasih, Assalamualaikum. Ya bentar. Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haim Mulyono dari Lamongan. pertanyaan apa? Yang dimaksud bangun 00 itu memang harus jam 12, jam 00. Jam atau 00. Jam 00 Bapak udah harus bangun. Tapi kalau Bapak jam 11 malam belum tidur, ya jangan tidur, nanti kebablasan. Jadi Bapak tinggal senyum aja jam 00. Begitu. Satu senyum 20 detik, senyumnya 41 kali. Begitu. Kalau Bapak tidur sama sebelah Bapak istri, bisa gak disenyumin? Gak bisa disenyumin, Ji. Lo cari foto Lydia Kandau atau foto Vena Melinda, tempelin di muka istri lo. Kedua Pak Haji, 12 juz atau berapapun itu suratnya ditentukan atau Enggak, dari surat 1 sampai surat terakhir diulang lagi gitu. Ya, sampai katam. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin aladin gitu terus. Bisa? Kan 10 miliar per bulan. Lo nggak mau 10 miliar? Dibayar tunai, Bos. Makanya nih Pak, saya maksain dari sekarang, nanti November kita mau berangkat umroh. Lo nggak mau pada berangkat umroh? Iya, orang syaratnya ringan kok, cuman punya alat kelamin. Kalau nggak punya alat kelamin nggak boleh umroh. nggak punya? Karena di paspor tuh ada alat kelamin, laki apa perempuan. Kalau lo nggak punya gimana mau nulisnya? Saya double Pak Haji, alat kelaminnya gubrak. Double. Yo, belakang. Mana yang megang mic? Pertanyaannya apa? Ya, berdiri Pak. Terima kasih Pak Haji. Adik saya kebetulan nitip ini, dia nggak bisa kesini. Pertanyaannya di kantornya dia selalu dimarahin sama atasannya. Pokoknya, Gampang Bos, celana dalamnya diusap, mukanya mau tidur 99, bangun tidur 99. Saya punya tamu TKW di Hong Kong. Tiap hari kalau mau tidur diusap mukanya, bangun tidur mau tidur 99. Sekarang TKW-nya udah punya tabungan baru sebulan. Dia meraktekin gitu, udah punya tabungannya kalau dirupiahin sekitar 200 juta dari bosnya. Kasih mulu. Jadi orang yang pakai cadam dibalik digosok, cadamnya digosok, itu nggak bakal diomelin atasan. Tapi gue ngerinya ntar supir gue meraktekin. terima kasih Pak Haji. Soalnya supir-supir pada nonton nih, katanya. Yo, yang pertanyaan yang greget apa? Yang greget. Pertanyaan yang greget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Ini Pak, kalau mandi malam kan daerah saya dingin banget. Kalau misalnya pagi jam 12 itu bisa nggak pakai air hangat? Boleh. Saya. Air hangat, air kencing dong. Air panas. Terus ini saya udah meraktekin kurang lebih udah 10 hari colek alat kelamin. Cuma pakai tangan kiri gitu. Saya nggak tahu harus pakai tangan kanan gitu. Itu gimana? Nyoleknya mesti tangan kiri, kalau ceboknya pakai tangan kiri. Oh. Kalau cebok pakai tangan kanan, nyoleknya pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri saya kalau. Udah benar. Ya, benar. Coba gimana nyoleknya, prakteknya. Saya mau lihat. Ntar saya kalau salah saya ajarin tutorialnya. Kali. Ya, alhamdulillah kerjaan saya kan lancar-lancar aja gitu dari harusnya. Pertanyaannya apa? Gitu. Ya udah itu aja. Boleh. Iya. Yuk, ada habis. Pertanyaan apa? Pertanyaannya Pak Haji, pertanyaan dari ibu saya yang Iya, berada- nanyanya apa ibunya? Jadi Pak Haji, tanah warisan orang tua saya diambil alih oleh sebuah perusahaan yang kuat. Gampang, lo ngomong begini, alhamdulillah, 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 tanah warisannya balik lagi ke saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, tanah warisan saya dibalik. Nanti yang ngerampok perusahaannya bangkrut. Ntar balik lagi ke lu. Dilaporkan ke polisi Pak Haji dari panggil orang tua saya Pak Haji. Nggak apa-apa, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mereksa gue cilaka, nanti cilaka. Lu mau ngomong apa?
Ini manjur ilmunya, tapi harus alhamdulillah ya. Ya, Pak. Alhamdulillah gitu. Ada lagi? Saya Pak Haji. Ya, Ada lagi gak? Ada lagi ya gak? itunya, Pak Haji. Hah? Ucap ya, alhamdulillah. Tips sukses usia muda Pak Haji. Hah? Tips sukses. Tim sukses apa? Tips. Tips sukses. Ya. Tips sukses. Ya. Kalau anak tips suksesnya ya diselakangin sama mamahnya, disuwuk atau dicamahan atau digembok. Sukses. Anak saya juga begitu. Dokter, pasiennya banyak. Anak saya pasiennya banyak. Yang senior pasiennya nggak ada, pindah ke anak saya sekarang. Oke, yuk. Yang mau nanya, mana miknya? Ya, saya Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Iya bentar, pertanyaan apa? Nama saya Siti Mesaro dari Purwakarta. Jadi begini, ibu saya tuh sakit dari 2014, sekarang bisa jalan, terus pengen sholat gitu, jadi pengen sembuh lagi. Gampang, paksain karena RDA belum ada centongnya, belum datang, cari centong dulu, dicentongin. Kalau memang centong susah, pakai celana dalam yang sakit, digosok, celana dalam bekas pakai digosok, nanti dia bisa jalan. Amin. Normal, karena penyakitnya tutup hidung. Tapi kalau pakai punya bapak gimana tuh, suaminya gitu? Bisa. Oke? Iya. Bisa. Yuk. Nah terus satu lagi Ya, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Itu apa namanya? Saya kemarin saya baru 2 minggu gitu ya. Pertanyaannya? Tahu dari ini. Enggak. Jadi saya tuh pakai praktekin yang celana dalam terbalik sama BH terbalik. Saya kan usaha dagang. Terus snack gitu kayak itu, saya nggak kasih tahu namanya. Lalu saya usap-usapkan gitu ke dalam balannya itu gitu. Kanjut lahir gitu. Kanjut lahir, memek, tembem, saya bilang laris, saya bilang gitu. Nah terus nggak lama suami saya pulang kerja, terus saya tidur lah sampai gini, aduh gimana ya, belum ada ini yang bukan yang order nih barang saya. Nah terus pasti ada nih gitu, saya bilang pasti nanti ada yang order. Nah setelah berapa dipakai tidur 15 menit, datanglah orderan itu ke suami saya, katanya nanti sekarang pesanan ya buat ke Kosambi 2 bal, nah besok bawa lagi ke Aljabar 2 bal, alhamdulillah gitu. Oh ini namanya testimoni. Ya sekalian gitu, saya bilang. Itu namanya testimoni ya, bagus. Ya alhamdulillah gitu, maksudnya manjur lah gitu. Manjur ya. Alhamdulillah udah walaupun sama saya juga. ilmunya nggak masuk logika, Iya. tapi hasilnya masuk rekening. Iya. Ya kan? Soalnya Ada yang ngomongnya saya agak pusing-pusing. jorok kan? Iya. Ngomongnya apa tadi kamu? Lafalnya? Nggak apa-apa. Bukan. Lanjut lahir. Memek tembem, pepe tembem, kontol air kata saya gitu. Artinya apa kalau di Indonesiain? Ya pokoknya mah itu si kontolnya itu luar lahir gitu. Terus laris air ya, laris gitu. Gini. Sambil Apa gini? diusapin, iya. Iya. Iya pokoknya. Jadi sambil diusap-usapin ke itu. Oh iya, nah. jadi nanti kalau bapak dan ibu dagang kayak begini, memang agak jorok ngomongnya, memang nggak masuk logika ngomongnya, tapi kan yang penting masuk ke rekening. Toh juga nggak nyalahin istilahnya syariah kok, orang ini cuma ngobrol-ngobrol doang. Iya. Coba bapak dan ibu orang latah, rezekinya ada aja tuh. Padahal kan ngomongnya jorok orang latah, tapi rezekinya tidak ada orang latah kena pinjol. Coba periksa. Tidak ada orang latah kena utang kartu kredit, nggak ada. Coba cek deh. Rata-rata yang kena utang kartu kredit dan pinjol dia tidak latah. Yang latah nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau latah kalau disurvei nggak mungkin masuk. Ya, belakang pertanyaannya mana yang megang mic? Saya mau tanya, saya mau jual rumah orang tua yang jadi sudah bertahun-tahun gitu, tidak laku-laku itu. Biar laku. Ya tadi, alhamdulillah rumah orang tua saya minggu ini laku. Ulangi dari bangun tidur sampai mau tidur paling lama 9 hari. Bisa gak? Lagi makan ngucapnya itu, lagi nonton TV ngucapnya itu, bahkan bapak kalau bisa lagi ML pun ngucapnya gitu. Laku nggak apa-apa, yang penting kan transaksi. Ini kan cuman gaya doang.
Bisa gak Pak? Mana buktinya? Yuk. Habis. Ayo pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa? Sekalian saya mau testimoni boleh Pak? Pertanyaan aja dulu. Pertanyaan saya, Iya. saya ingin mantan suami saya balik lagi Pak. Mantan suami balik lagi. Iya, tapi- Gampang. Ibu beli celana dalam laki-laki yang mereknya paling mahal, namanya Mark and Spencer. Ibu datang ke tukang bordir, dibordir mukanya dia pas nempel alatnya. Kemarin saya sudah testimoni Pak. Celananya diputar ke muka saya gitu ya. Celana Pak. dalamnya mantan. Enggak, karena nggak punya, karena dia kan jauh Pak, dia di Egypt. Jadi saya otomatis kan nggak punya, dia datangnya sebulan sekali gitu. Karena saya istri kedua gitu ya. Pas gitu. Kenapa nggak cari laki-laki yang baru jadi istri yang ketiga atau istri yang keempat, lebih enak? Enggak lah, gini aja. Ambil celana dalamnya ibu datang ke tukang lukis, tolong dong lukis mukanya laki gue nih, pas nempel alat kelamin gue, kan nanti kan dilukis. Ibu pakai, nanti kan dia di sana bersihin. Hasil. Kalau melalui foto bisa Pas nggak dia Pak? nanti masuk UGD, kamu nengokin. Kalau pakai fotonya bisa nggak Pak? Berarti kamu ya. Pakai fotonya bisa nggak Pak melalui Bisa. Oh, gitu. Ada lagi? Ya, apa pertanyaannya? Pak Haji. Minum kata gitu. Kalau habis sholat, suami saya suka ngasih air minum. Enggak dilarung, kan air doa ibu kan minum. Tinggal dikobok aja alat kelamin ibu, taruh di teko, air teko diminum, nanti kan keluar lagi. Yang dilarung tuh jimat. Jimat ya. Kalau ada wafak, ada gitu. Kalau ibu kan udah minum air doa, Iya. masa ibu dilarung? Nggak mungkin lah. Ya. Nggak mungkin. Laut juga nggak mau nerima ibu. Laut sambil ibu dilempar ke laut kan ikannya, laut Pak, ya? juga tutup hidung. Ikannya nggak doyan Pak ya. Bos. Ya. Pak Haji, nama saya Alan Afandi dari Surabaya. Pertanyaan apa, Lan? Pertanyaan saya itu, kalau bangun malam kan kita ngaji. Kadang mata kita itu capek. Terus Gampang, ambil remason taruh di mata. Ambil balsam taruh di mata. Ntar enggak. Nah, maksudnya gini loh Pak Haji, apa? Berhenti dulu, kita rokok-rokokan langsung nyambung lagi. Boleh. Boleh Pak Haji ya? Boleh. Sekalian testimoni bisa? Nanya dulu boleh gak? Gak apa-apa kan? Ya. Waktu sempit, bentar ya. Oh, iya. Abu apa? Terima kasih Pak Haji. Ya. Marsi dari Jakarta. Pertanyaan apa? Saya punya keponakan mau masuk angkatan udara, sudah 9 kali tapi gagal terus. Diminta uang 260. Tapi Pertanyaannya apa sekarang? sekarang mau masuk lagi, kira-kira gimana Pak Haji? Celana dalamnya dibalik, nanti dia masuk. Celana dalamnya Yang mau masuk, tentara dibalik, nanti dia lulus. Oh gitu. Ya. Hanya itu aja? Itu, nah nanti kalau sama ibunya diremes alat kelamin ibunya, taruh di mukanya. Remes, taruh di mukanya. Nanti panitia penerimaan kan lupa sama anaknya yang mau masuk itu. Jadi sepertinya dia Waktu tidur atau mau bangun tidur. bangun tidur? Pas lagi bau-baunya tuh. Terus kalau anaknya tahu gimana Pak Haji? Hah? Kalau anaknya tahu? Lo mau masuk tentara apa enggak? Mau? Nanti titelnya tentara selakangan. Itu berapa kali Pak Haji? 9 kali, namanya disuwuk. Oh itu. Terus anaknya itu celananya harus dibalik. Bu, itu mah recehan. Bapak dan ibu yang dari kampung, ada gak tentara mau berangkat ke Timur-Timur, tentara mau berangkat perang, kan nama ibunya dilangkahin depan pintu, betul gak? Mati gak dia? Gak mati. Yang mati temen-temennya. Coba tesin. Orang mau merantau ke Jakarta, orang Jawa, biar di sini dapat pekerjaan, duitnya banyak, dilangkain sama mamanya di depan pintu. Coba, itu kan ilmu kearifan zaman dulu. Nah, tinggal itu juga begitu Bu, nanti lulus. Kalau lo, gua nggak percaya, ya udah lo nggak usah jadi tentara. Orang lo banyak kekurangan, lari nggak lulus, Scott jam nggak lulus. Lulus semua Pak
Haji. Ya bahasanya gitu. Uangnya itu aja yang nggak lulus. Yang nggak lulus kan cuma selakangannya doang. Oke? Yuk, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa? Ibu saya sakit stroke Pak Haji, udah lama. Dicentongin bisa gak? Kalau nggak ada centong, celana dalamnya ibu yang stroke digosokin ke badannya. Ibu saya jarang nggak pakai celana dalam, pakai pampers. Ya udah, pakai celana dalamnya bapak yang nanya bisa gak? Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Gosok pak. Iya. Gosok. Nanti kan ibunya langsung masuk UGD. Pak Haji, sekali lagi ya, biar tajir melintir apa Pak Haji? Tadi bapak ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pasti bulan ini kaya raya tajir melintir. Alhamdulillah. Itu. Ya, Pak Haji makasih ya. Ibu Assalamualaikum apa? warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa? Assalamualaikum. Saya mau nanya nih Pak Haji, saya kebetulan punya cucu, tuh dari lahir nggak keluar itunya testisnya. Gampang, dicentongin, pakai centong kayu, biji kontolnya dicentongin. Keluar. Nanti bijinya keluar. Saya apa ibunya yang? Ibunya boleh, neneknya boleh. Ya, itu Boleh. Jadi bapak dan ibu yang punya anak kecil atau bayi atau cucu yang kontolnya nancelep ke dalam itu dicentongin, manjur. Oke? Nah, bapak dan ibu praktekin ilmu saya hari ini. Kemarin kita 3 hari berturut-turut tamu saya yang terkabul banyak banget. Dia melakukan apa? Karena hajatnya ekstrim, dia melakukan yang namanya sedekah ekstrim. Nah, kita coba jalanin sedekah ekstrim. Sedekah ekstrim apa tuh Pak Haji? Sedekah seisi dompet. Bapak dan ibu dompetnya ada berapa sekarang? 6.000 sedekahin. Bapak dan ibu punya dompet isinya berapa hari ini? 21.000 sedekahin. Pak Haji, uang saya tinggal 60.000. Saya pulangnya ke Papua. Kalau saya sedekahin gimana? Nanti pulangnya dijamin sama RDAY, dititipin truk tronton. Assalamualaikum Pak Haji. Oke, yuk satu kali. Biar orang bayar hutang gimana Pak Haji? Ya itu tadi, alhamdulillah. Siapa yang ngutang sama Bapak? Si bangsat bayar minggu ini. Alhamdulillah. Si bangsat bayar minggu. Nanti bangsat bayar. Bisa? Itu berapa kali Pak Haji? Hah? Itu berapa kali? 9 hari kan, dari bangun tidur sampai mau tidur full lakuin selama 9 hari. Berapa utangnya dia yang Bapak mau tagih? 40 Pak. Hah? 40 juta. Ya udah, Bapak praktekin 9 hari, kalau sampai gak terkabul Haji Marco yang bayar. Oke? Kita tahajud dulu gimana? Ya, itu udah mau mulai. Bapak dan Ibu tahajud. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau nanya, nanti naik lagi, nanya lagi. Oke? Sip. Salamannya nanti dibawa aja ya. Sip. Yuk.